Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di tempat ini untuk berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Jadi sebelum lanjut, ada baiknya kita berdoa. Sebelum itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu program presiden kita, yaitu 7 jurus BK Hebat. Kenapa sampai ada atau harus kita tahu 7 jurus BK Hebat? Karena yang pertama untuk kompetensi guru, yang kedua untuk peserta didik kita. Nah, di dalam 7 jurus BK Hebat ini nanti yang jurus pertama yaitu ada kenali potensi. Nah, kenali potensi ini artinya assessment untuk peserta didik kita di kelas. Kenapa kita harus menggunakan assessment sebelum pembelajaran? Itu untuk mengetahui atau mengidentifikasi siswa kita ini gaya belajarnya seperti apa. Kan beda-beda ya, entah dia visual, auditori atau kinestetik. Kelola emosi. Nah, kenapa sih harus ada kelola emosi? Di sebagian besar peserta didik kita itu masih ada yang belum bisa namanya mengelola emosi. Seperti contoh, dia dari rumah mempunyai perasaan yang tidak enak, itu dia bawa sampai ke sekolah. Sampai sekolah mendapatkan materi dengan keadaan perasaan yang tidak baik, itu bisa mengganggu yang namanya proses belajar mengajar juga di sekolah. Bagaimana siswa kita mau memahami sedangkan dirinya sendiri mempunyai perasaan yang tidak enak? Betul ya? Nah, contoh juga, misalnya nilai ulangan. Misalnya ini ya, siswa kita ini mempunyai nilai ulangan yang tidak baik. Pasti apa yang dirasakan? Sedih. Ya, sedih. Bagaimana cara kita sebagai guru bisa memberi pemahaman kepada siswa kita cara mengelola emosi tersebut dengan cara tidak terlalu berlebihan menanggapi suatu perasaan. Terus ada yang juga siswanya kita itu biasanya mempunyai emosi yang terlalu senang. Bisa ya? Itu sebenarnya baik, tapi jika posisinya terlalu berlebihan, itu akan mengganggu juga orang lain. Seperti kan biasa ada peserta didik yang senangnya itu meledak-ledak sampai lupa dengan posisinya dia, keadaannya dia. Tidak semua juga temannya itu bisa tapi jangan berlebihan. Nah, yang ketiga ada yang namanya tumbuhkan resiliensi atau biasa disebut dengan daya lenting. Apa sih itu resiliensi? Jadi resiliensi ini kemampuan kita dalam menghadapi tantangan, situasi kekecewaan, trauma, stres, depresi. Jadi di dalam resiliensi ini ada yang namanya pola pikir bertumbuh. Jadi kenapa kita harus mempunyai keterampilan resiliensi? Yang pertama, kita kan sebagai manusia, tentunya kita berproses. Tentunya kita akan menghadapi suatu tantangan, ujian hidup,
mengontrol saya untuk pengembangan diri, terus potensi dirinya kita seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Nah, yang selanjutnya ada jaga konsistensi. Nah, jurus keempat ini sebenarnya bisa kita terapkan ke siswa dalam menghadapi suatu seperti sehari-hari. Bagaimana konsistensinya dia di dalam kelas? Misal, seperti contoh, misalnya siswa ini tidak berubah-ubah. Dia, misalnya dia juara, dia akan selalu konsisten dengan dia punya prestasi dari juara itu. Dia harus tetap konsistensinya kita sebagai guru, bagaimana kita ke peserta didik tidak membeda-bedakan, menyamaratakan semuanya. Nah, yang kelima ada namanya jalin koneksi. Apa itu sih jalin koneksi? Ya, boleh menjalin hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja, sesama peserta didik, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi ini sudah termasuk di sistemnya kita. Jadi lingkup siswa adalah dengan ke wali kelas, guru wali, kesiswaan, dan kepala sekolah. Di mana suatu ketika kita tidak bangun kolaborasi ini, apa yang akan terjadi? Tentu satu, hasilnya tidak akan baik. Yang kedua, kita tidak akan mencapai tujuan kita. Betul ya? Jadi dimanapun kita berada, bangun kolaborasi ini sangat penting. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, berdiri sendiri. Tetap kita harus membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Nah, yang terakhir adalah menata situasi. Jadi menata situasi ini sama dengan kita menciptakan lingkungan sekolah aman nyaman. Ya, seperti kita menciptakan ruang kelas kita seperti apa, sebelum pembelajaran kita senang-senang dulu biasanya kan, sebelum mulai pembelajaran kita harus briefing dulu. Intinya menata situasi ini bisa kita gunakan untuk siswa kita agar dia lebih nyaman dalam kelas. Gitu. Oke, yang selanjutnya. Jadi dalam 7 jurus PK Hebat itu kita memakai model pembelajaran apa? A. Aktivitas, R itu refleksi, K itu konsep, dan A selanjutnya adalah aplikasi. Jadi angka ini bisa kita bilang sebagai pembelajaran eksperimental. Seperti itu. Jadi aktivitas ini kita akan mengajak murid beraktivitas dulu, seperti mengerjakan lembar-lembar aktivitasnya mereka. Nah, refleksinya kita bisa refleksikan setelah ada aktivitas, kita akan bimbing murid untuk itu refleksi. Jadi sesudah aktivitas berlangsung, kita bimbing murid untuk merefleksikan tentang aktivitas yang kita berikan tadi. Nah, yang selanjutnya ada konsep. Konsep itu berarti kita setelah merefleksikan, kita menjelaskan lagi makna dari materi kita hari ini itu termasuk dari konsep. Dan yang terakhir ada aplikasi. Aplikasi ini dalam hal sederhananya kita membimbing murid untuk bagaimana cara mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari dengan teman sebaya ataupun dengan orang lain. Nah, jadi kemarin saya sempat OJL di 2 kelas. Saya menyampaikan 2 jurus ini. Jurus 2 kelola emosi dan jurus 3 ditumbuhkan resiliensi. Jadi kenapa saya mengambil 2 jurus ini? Yang pertama, dari pengamatan wali kelas, memang di kelas tersebut butuh yang namanya pengetahuan atau kemampuan
coba untuk mereka pelajari supaya mereka pahami, oh seperti ini caranya mengelola emosi. Dan di kelas berikutnya lagi saya memberikan jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Ini penting sekali. Kenapa saya ambil? Karena di sisi lain mereka sudah kelas 12 dan nantinya akan menjalani kehidupan ke jenjang perguruan tinggi ataupun di kehidupan mereka yang lainnya. Kenapa saya bekali dengan tumbuhkan resiliensi? Untuk menata dirinya supaya agar lebih baik dalam menghadapi tantangan hidup, stresnya, atau menyesuaikan dirinya dalam dunia luarnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum lanjut lagi, ada satu jurus yang saya mau kenalkan sama Bapak Ibu, yaitu kenali potensi. Jurus yang pertama. Kenapa kenali potensi? Karena kita sebagai guru harus mengetahui potensi anak-anaknya kita itu di mana. Jadi silakan Bapak Ibu buka HP-nya dan kerjakan. Ternyata saya cenderung kepada metode yang visual kinestetik. Jadi gaya belajar itu cenderung kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan secara pertemuan atau tatap muka, kemudian 40% untuk visual dan kinestetik itu 36%. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain? Silakan. Ya, terima kasih. Berdasarkan hasil tes
Oke. Sepertinya saya belum ada mendapat hasil di auditorium. Ya, baik, terima kasih. Dari hasil yang saya dapatkan di sini saya visual auditory. Nah, di mana visual auditory gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan berada dari apa yang dilihat oleh mata. Akhirnya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Namun di sisi lain, kamu juga punya gaya belajar auditori yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Nah, untuk visualnya saya di sini 40%, terus auditorinya 33%. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan hasil tes. Sebelum kita lanjut, sepertinya Oke Bapak Ibu, setelah mengerjakan tadi di situs Aku Pintar, jadi sebenarnya bisa dipakai untuk siswa kita ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu jika ingin memakai di awal pembelajaran, boleh silakan. Kan kita ini di sekolah tidak diperbolehkan untuk membawa handphone, jadi bisa di awal pembelajaran nanti Bapak Ibu menyuruh mereka membawa HP dengan catatan nanti dikumpul dulu sama guru pelajaran. Nanti kalau sudah mulai baru dibawa, begitu juga selesai dibawa kembali. Jadi maksudnya dari tes tadi untuk mengelompokkan ini siswa-siswa kita ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Kenapa harus kita mengetahui dulu gaya belajarnya anak-anak kita supaya kita bisa menyampaikan materinya kita itu ke siswa kita lebih efektif. Jangan kan biasanya ada guru-guru yang hanya memakai metode ceramah
dari mendengarkan dulu baru dia pahami, seperti itu. Dan ada yang visual, seperti misal seni budaya, kita mengajar misal materi apa, kita tanya kinestetik. Kinestetik ini pembelajaran gaya belajar seperti apa sih? Kinestetik. Oke, boleh ya Bapak Ibu coba jelaskan dulu bagaimana sih gaya belajar kinestetik itu? Ya, jadi di sini gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang paling baik dan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Gaya belajar kinestetik cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil atau dialing nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Jadi secara selain itu ya, kinestetik ini bisa juga membawa siswa-siswa kita untuk bereksperimen di lapangan. Jadi tidak selamanya pembelajaran itu di dalam kelas, Bapak Ibu. Kita bisa arahkan siswa kita ke lapangan. Entah kita lakukan dia bawa dia untuk bereksperimen dengan yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Bisa dipahami nih Bapak Ibu untuk kenali potensi. Mudah ya, kita mudah memahami yang namanya kenali potensi. Oke, tidak terasa sudah di penghujung. Jadi saya minta beberapa Bapak dan Ibu untuk menanggapi atau memberi penguatan kepada saya maupun materi kita pada hari ini. Boleh? Ya, oh ya. Ya, baik. Di sini saya akan menanggapi mengenai materi kita tadi 7 jurus BK ya. Ya, 7 jurus BK ini sangat baik untuk kita terapkan karena dapat meningkatkan kemampuan guru, baik guru BK maupun guru mata pelajaran dalam membimbing atau memberi konseling kepada siswa yang berfokus pada siswa, dan juga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman dan lebih positif, dan membantu siswa menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri dan berkarakter kuat. Itu saja, terima kasih. Iya, kita beri aplaus dulu. Ada yang lain Bapak Ibu barangkali mau menyampaikan kritik dan saran? Boleh? Silakan. Jadi 7 jurus BK hebat itu materinya hari ini sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai seorang guru. Bagaimana caranya kita menghadapi siswa-siswa yang sekarang yang sangat luar biasa kelakuannya. Jadi untuk materi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rini. Sekian dan terima kasih. Dan Bapak Ibu yang lain boleh? Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya menanggapi mengenai pemaparan Ibu Rini tentang 7 jurus BK hebat. Ini sangat menolong saya, terutama saya sebagai guru mata pelajaran kimia. Itu mata pelajaran cukup abstrak. Jadi dengan materi ini saya tolong untuk bukan hanya memvisualkan, tapi juga mempraktekkan kinestetik. Iya, kinestetiknya itu harus ada, karena dengan melihat keadaan pelajar sekarang yang sangat bervariasi, saya sangat tertolong dengan materi ini karena mungkin saya akan menerapkannya di minggu depan dan mencobanya di lab kimia untuk praktek. Terima kasih. Jadi dari materi kita hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa 7 jurus BK hebat ini sangat penting. Bukan penting hanya untuk guru BK, tapi untuk wali kelas maupun guru wali dan mata pelajaran juga sangat penting untuk diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran kita hari ini. Jadi
jika masih ada yang belum jelas dari aplikasinya atau tesnya, nanti boleh langsung ke saya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Jaga konsistensi